Shalom, selamat pagi Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pagi hari ini bisa kembali berjumpa bersama Opa dan Oma dalam persekutuan senior. Opa dan Oma yang terkasih, saya yakin bahwa Opa dan Oma selalu menantikan saat-saat seperti ini, di mana bisa bersekutu dengan teman-teman senior lainnya. Meskipun sampai pada hari ini kita masih bersekutu online, tetapi saya yakin bahwa Opa dan Oma tidak berkurang rasa sukacitanya untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Opa dan Oma yang terkasih, saya pengen nanya nih, siapa di antara Opa dan Oma yang mempunyai sahabat? Mungkin ada yang sahabatnya lebih dari satu, atau mungkin ada yang sahabatnya dua, atau bahkan banyak sekali. Nah, pagi ini saya mau kembali mengingatkan Opa dan Oma bahwa kita punya satu sahabat yang sangat menyayangi kita, yang selalu ada di saat kita susah, yang selalu bisa kita andalkan, yang selalu menjadi benteng dan perisai kita. Opa dan Oma pasti tahu dong siapa itu. Dia adalah Tuhan Yesus yang adalah sahabat sejati kita, satu-satunya sahabat sejati kita. Baiklah Opa dan Oma, mari kita angkat pujian untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sahabatku. Opa dan Oma, sungguh beruntung ya kita memiliki sahabat yang sejati, yang selalu ada untuk menolong kita, selalu menghibur kita dalam setiap duka kita. Bahkan, ia menjamin kemenangan iman kita. Opa dan Oma yang terkasih, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Sutarmi dengan tema Kemenangan Bersama Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Engkau berikan untuk kami boleh bersekutu pada pagi hari ini di dalam persekutuan senior. Meskipun kami hanya bertemu dan bersekutu secara online,
tetapi kami percaya itu dapat mengobati kerinduan Opa dan Oma, bahkan tetap membuat Opa dan Oma bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau turut campur tangan di dalam persekutuan ini. Engkau berkati kami semua di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu, terkhusus juga Ibu Penatua Sutarmi yang nanti juga akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Opa dan Oma yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sahabat Opa dan Oma, yaitu Ibu Elizabeth, yang akan bersaksi tentang kemenangannya bersama Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan. Selamat pagi Opa Oma, semoga kita semua sehat-sehat. Untuk melepas kangen, saya akan menyanyikan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Semua Opa Oma sehat-sehat ya Opa Oma. Salam kangen untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Elizabeth atas kesaksian yang diberikan untuk kita semua. Kiranya kesaksian itu bisa menjadi berkat buat kita semua, terkhusus Opa dan Oma. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kemenangan, pasti Opa dan Oma banyak menemukan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan ini. Mungkin Opa dan Oma pernah melihat kemenangan para atlet di dalam berbagai pertandingan, atau mungkin di televisi kita sering melihat kemenangan-kemenangan di dalam kasus persidangan, atau bahkan kemenangan di dalam pemilu dan pemilihan presiden. Tetapi ada satu kemenangan yang tentu saja kita semua dambakan, Opa, Oma, dan juga saya, yaitu kemenangan di dalam iman bersama Tuhan Yesus Kristus. Opa dan Oma, sesaat lagi kita akan mengenang akan sahabat-sahabat Opa dan Oma yang sudah menang di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Kenapa kita sebut menang bersama iman di dalam Tuhan Yesus? Karena hingga akhir hidup mereka tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengenang sahabat-sahabat kita terkasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
saja tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Opa dan Oma yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Sutarmi. Mari kita siapkan hati kita hampiri tahta Tuhan untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kemenangan terjadi di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Waduh, hampir setahun ya kita nggak ketemu. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali melayani Oma Opa yang di rumah melalui ibadah secara online. Kita tetap bersyukur walaupun ibadah secara online tidak mengurangi rasa cinta kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk di hadapan Allah mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sang sumber kasih, sang penyelenggara hidup setiap umat. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mohon pimpinan dan petunjuk-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan. Mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk memahami arti daripada kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 14. Tapi saya akan bacakan dari Samuel 7 ayatnya yang 10 sampai 12. Opa Oma bisa baca di rumah ya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel.
Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sedemikian jauh bacaan pada pagi hari ini. Opa-opa, kita boleh melihat kembali sedikit perjalanan tahun 2020. Orang bilang tahun 2020 adalah tahun yang sangat memprihatinkan, penuh dengan gejolak, penuh dengan pergumulan. Di awal tahun dimulai dengan hujan yang deras sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Lalu memasuki akhir Maret sampai sekarang, COVID belum berlalu. Bencana-bencana yang lainnya menyusul seperti gempa bumi dan tanah longsor. Namun saat ini kita boleh bersyukur kita dalam keadaan sehat dan kita boleh meneruskan perjalanan ini. Ini adalah semata-mata kasih pertolongan Tuhan. Kita percaya jika kita bersama Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan pertolongan pada kita. Tema pada renungan pagi hari ini saya beri judul Bersama Tuhan Ada Kemenangan. Kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah perjalanan yang tidak mudah. Banyak sekali halangan rintangan yang harus dihadapi, mulai dari bencana alam, kelaparan, peperangan. Kalau kita boleh mundur melihat di 1 Samuel pasal 4, di sana mengalami 2 kali kalah peperangan. Yang pertama menelan 4.000 jiwa dan yang kedua adalah menelan 30.000 jiwa. Itu adalah sangat memprihatinkan sekali. Kali ini kita membaca tentang kisah betapa takutnya bangsa Israel terhadap serangan bangsa Filistin. Tetapi dari kecemasan dan ketakutan ini, bangsa Israel menyikapinya dengan bijak agar mereka tidak melakukan kesalahan yang terulang-ulang. Hal ini adalah belajar dari kesalahan terdahulu, mengandalkan kekuatan sendiri sehingga kekalahan demi kekalahan terjadi. Kali ini bersatu padu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan demikian mereka berbagi peran, mereka berbagi tugas. Ada yang mengusahakan korban bakaran untuk mempersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ada yang terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan mohon pertolongan. Dan ada juga yang maju berperang melawan musuh. Oma-opa yang kekasih, mereka adalah sehati dalam menghadapi persoalan besar ini. Sehingga akhirnya Tuhan menolong, memberikan kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Satu hal yang menarik opa-oma dari kisah ini, Samuel sebagai hamba Tuhan yang memimpin mengingatkan kepada bangsa Israel dengan mendirikan batu peringatan di Mispa dan diberi nama Ebenezer yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu yang didirikan Samuel bukan hanya sekedar batu, tapi ada satu peringatan, yaitu Israel mengalami kekalahan demi kekalahan karena mengandalkan diri sendiri. Sekarang ini bersatu padu mengandalkan Tuhan sehingga mencapai kemenangan. Sebagai rasa syukur agar dikenang terus menerus, makanya Samuel mendirikan batu peringatan yaitu Ebenezer yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata-kata ini bukan sekedar slogan belaka oma-oma, tapi itu adalah pernyataan iman Samuel yang mengandung arti sangat dalam. Sejauh mana mempercayai Tuhan, sejauh itu Tuhan akan menolong kita dan akan mendapatkan kemenangan karena kita bersama dengan Tuhan. Opa-oma yang kekasih di dalam Kristus, masa pandemi kita ini juga sedang menghadapi peperangan melawan virus yang membuat kita gentar. Bukan kita saja yang gentar, tetapi dunia menjadi gentar dan kacau balau. Kehidupan perekonomian menjadi berantakan, banyak pengangguran,
Banyak orang usaha bangkrut. Bahkan ibadah pun harus bercerai-berai, tidak bisa menyatu di rumah ibadah yang kita cintai di Pondok Makmur ini. Namun dengan peristiwa itu, mari kita juga belajar dari bangsa Israel untuk berbagi peran menghadapi hal ini, yaitu ada orang yang sebagai pendoa seru-seru kepada Tuhan. Ketika ada jemaat yang kena COVID, majelis jemaat mengajak jemaat untuk mengadakan doa bersama, memohon pertolongan Tuhan agar saudara-saudara kita yang kena COVID boleh disembuhkan. Kita berikan dukungan doa, kita berikan support, kita berikan rasa semangat agar mempunyai satu harapan kesembuhan daripada Tuhan. Ada juga yang mengorbankan hartanya untuk berbagi, menolong sesama, membantu, mengirimkan makanan. Opa, oma, dan saudara yang kekasih, ketika orang diisolasi, kita adalah tidak bisa keluar daripada rumah. Oleh sebab itu, jika ada orang diisolasi, kita sebagai tetangga kanan kiri adalah menjadi garda ke depan untuk menolongnya. Kita bekerja sama dengan RT, saudaranya, gereja juga harus ambil peran di sini, bisa membantu, memberikan bantuan makanan. Ada juga yang mengurus yang sakit. Ketika ada yang sakit, menginformasikan butuh donor darah atau butuh plasma, tim gugus COVID begitu berusaha untuk mengumumkan di grup-grup GKI Pondok Makmur supaya bau-membau untuk menyumbangkan darahnya sesuai dengan golongan yang dibutuhkan. Pendek kata, kita harus bisa berbagi peran satu dengan yang lain agar kita mendapatkan kemenangan. Berharap COVID ini akan segera berakhir dan kita juga mendapatkan kelegaan sehingga kita bisa berkumpul lagi beribadah di gereja Pondok Makmur yang kita cintai. Bapak, Ibu, dan Opa Oma perlu ketahui, tidak kurang dari 20 jiwa yang terpapar COVID-19 di GKI Pondok Makmur ini. Namun puji Tuhan, sampai hari ini tidak ada satupun yang tercecer. Satu persatu dipulihkan dan kembali sehat, beraktivitas sebagaimana sedia kala. Semua ini adalah pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menolong, jangan pernah melupakan kebaikan itu. Sebagaimana bangsa Israel tidak lupa dengan kebaikannya, makanya mendirikan batu peringatan yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita pantas dan wajib untuk mendirikan batu peringatan di dalam loh hati kita, karena Tuhan akan dan sedang menolong kita sampai hari ini dan seterusnya. Ini semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Opa, Oma, COVID ini kapan berlalunya tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan jemaat kita pun juga masih ada yang sakit. Oleh sebab itu, mari kita doakan secara bersama-sama agar yang sakit segera dipulihkan dan COVID juga segera berakhir, sehingga kita boleh kumpul kembali. Segala pergumulan boleh ada, segala persoalan boleh ada, tapi mari pergumulan dan persoalan ini kita bawa kepada Tuhan. Kita imani bersama Tuhan ada kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi teman-teman senior yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami sepanjang malam, dan di pagi yang indah kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Saya berdoa selalu kita teman-teman senior kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Beberapa hari yang lalu Bu Tarmi ada telepon saya, karena Bu Tarmi akan membawa renungan untuk kita senior. Dia minta saya untuk bersaksi, dia suruh saya bernyanyi. Saya bilang sama Bu Tarmi, saya tidak bisa bernyanyi. Kalau saya bernyanyi, aduh, Oma-opa nanti kabur semua karena saya suaranya udah serak. Dulu saya mau bernyanyi karena ada teman kita kan, Pak Endang.
Pak Endang tuh yang selalu saya temani menyanyi karena dia selalu mau saya ikut menyanyi. Saya pikir saya bersaksi, dan memang setiap hari kita harus bersaksi, karena memang setiap hari kita dikasih yang terbaik sama Tuhan Yesus. Kita tidak terasa sudah 11 bulan kita tidak bertemu, 11 bulan kita tidak beribadah bersama, selalu ibadah juga melalui online, virtual. Kalau ingat kesaksian, saya selalu ingat Pak Endang, diminta atau tidak diminta selalu langsung bersaksi. Itu luar biasa. Kesaksian saya begini, kita kalau hari-hari weekend, ini saya ya, kalau hari weekend maka saya jarang tuh ada di gereja, terus atau enggak ada persekutuan lansia juga. Saya suka jarang ada, karena kalau sudah weekend saya selalu jalan-jalan sama anak-anak. Ya udah, Sabtu Minggu itu sudah tidak pergi ke lansia, dan juga kadang-kadang tidak gereja. Tapi kita ambil hikmah bahwa sekarang kita lebih banyak, mungkinnya Tuhan mau itu kita semakin tua semakin mau mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau hari Minggu, dulu hari Minggu kan kita harus ke gereja. Sekarang kita mau bergereja pagi, mulai pagi, kita siang kita bisa lihat lagi khotbah dari gereja yang lain. Bisa banyak kita dapat dapat masukan-masukan ya mengenai firman Tuhan. Nah, saya juga rasa bersyukur, mana kalau kita hari Minggu, saya pernah jalan-jalan sama anak-anak juga. Hari Minggu sudah bisa bergereja karena online kan, sudah bisa lihat dengan handphone, sudah bisa ikut ibadah. Kalau dulu kan nggak bisa kita ikut ibadah, apalagi kalau sudah ke daerah-daerah yang tidak ada gereja yang kita mesti cari. Ya itulah kita punya kesaksian untuk kita yang sudah lansia ini, ya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak waktu untuk Tuhan. Karena kalau pagi kita bangun, dulu masih bisa kita ke pasar atau kemana, sekarang kan sama sekali nggak bisa. Di rumah dari pagi sampai malam, besok pagi lagi tetap di rumah. Yaitu kita punya kesempatan lebih mendekat kepada Tuhan. Saya rasa cuman itu aja dari saya. Ya, kita tetap sehat, kita tetap semangat, dan kita tetap saling mendoakan, saling bisa berkomunikasi atau melalui Zoom atau melalui video call. Itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Kasih, penyelenggara hidup kami, sembah syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami boleh melewati segala pergumulan dan permasalahan. Kalau saat ini kami boleh ada, ini adalah semata-mata pertolongan Tuhan, bukan kekuatan kami. Kami boleh bersyukur, hidup kami ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami saat ini mau berdoa ya Bapa, untuk senior GKI Pondok Makmur. Apabila saat ini ada yang masih sakit, apapun sakitnya, mungkin karena COVID atau karena sakit yang lain, mari Tuhan, bilur-bilur Kristus boleh menyembuhkan dan boleh aktivitas sebagaimana sedia kala. Kami berdoa untuk GKI Pondok Makmur, dari majelis jemaat sampai seluruh komisi yang ada, pengurus. Biarlah senantiasa Tuhan bersertai, berkati dimanapun berada beraktivitas. Biarlah Tuhan juga berikan damai dan sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, yang saat ini sedang memberikan vaksin untuk COVID-19. Berikan Tuhan pemerintahan ini rasa damai, sukacita, berikan rasa tanggung jawab semuanya ini Tuhan, sehingga apa yang boleh dilakukan ini adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Opa dan Oma yang terkasih, kalau tadi kita sudah mendengarkan berkat kesaksian pujian dari Ibu Elisabeth Galangi, juga berkat kesaksian dari Ibu Aika Huta Barat, dan kita juga sudah bersama-sama mendengarkan
berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua Sutarmi, biarlah dengan apa yang boleh kita dapatkan melalui persekutuan senior di pagi ini bisa menjadikan opa, oma, juga saya menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tiba di akhir persekutuan kita. Mari dengan Yesus di dalam kehidupan kita jalani kehidupan kita lewati badai dunia, kita lewati angin keras yang menderu. Bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Kita angkat pujian, besarlah untungku. Opa Oma, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa berkat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan sepanjang ibadah ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang boleh menyempurnakan setiap kalimat dan ucapan yang hendak kami sampaikan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.